Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vini Hosiana, NIM 211048201014 dari Prodi S1 Farmasi Angkatan 21 Fakultas Kesehatan Universitas Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Perlu kita ketahui bahwa otot merupakan jaringan peka rangsang atau excitable yang dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik untuk menimbulkan suatu aksi potensial. Nah, dalam tubuh, banyaknya otot kira-kira 40% dari berat tubuh. Otot memiliki peranan yang penting dalam sistem gerak. Tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Struktur otot terdiri dari otot bisep, seperti yang terdapat pada gambar, otot trisep, berkas serabut otot atau sel otot, nukleus atau inti sel, sarkolema atau membran sel otot, sarkomer, dan miofibril. Karakteristik otot terdiri dari yang pertama, ekstabilitas, yaitu kemampuan dari jaringan otot untuk mengadakan jabatan jika dirangsang atau dipacu. Selanjutnya yang kedua, konduktivitas, yaitu sifat jaringan otot untuk menghantarkan suatu rangsangan. Yang ketiga, elastisitas, yaitu sifat jaringan otot untuk kembali ke bentuk semula jika kekuatan yang ada padanya berhenti. Yang keempat, viskositas, yaitu sifat jaringan otot mempunyai tahanan atau tekanan. Kelima, kontraktilitas, yaitu sifat jaringan otot untuk memendek atau berubah tegangannya jika mendapat suatu rangsangan. Di dalam tubuh, otot terbagi menjadi 3. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka mempunyai stria, berbentuk silindris, mempunyai banyak inti serta berada di bawah kontrol kesadaran, seperti yang terdapat pada gambar. Kedua, otot lirik. Mempunyai stria, multinukleus, berbentuk silindris, bercabang-cabang serta berkontraksi dan tidak di bawah pengaruh kesadaran, seperti yang terdapat pada gambar, seperti itulah otot lirik. Yang ketiga, otot jantung, tidak berstria, hanya mempunyai satu inti sel, dan kontraksi tidak di bawah kesadaran. Kerja otot yang paling utama adalah kontraksi, di mana otot memendek dan menebal, dan berelaksasi, di mana otot kembali ke keadaan semula. Karena kemampuan otot untuk menggerakkan tulang, maka otot disebut juga dengan alat gerak aktif. Adapun jenis-jenis kontraksi otot, yang pertama, kontraksi isotonik, yaitu kontraksi yang melawan beban tetap dan mendekatkan kedua ujung otot sehingga kedua otot sama-sama menghasilkan tonus atau otot mengadakan pendekatan. Yang kedua, kontraksi isomerik, yaitu kontraksi tanpa pendekatan yang nyata tapi terjadi penyambahan tonu. Sebelum otot berkontraksi, otot memerlukan energi, di mana energi yang digunakan untuk mengaktifkan otot diperoleh dari ATP yang tersedia di dalam serabut otot. ATP dipecah oleh enzim ATPase menjadi ADP ditambah P, dan pemecahan tersebut akan menghasilkan energi. Nah, serabut otot menyusun ATP dari reaksi menjadi ADP tambah P tambah E menjadi ATP.
Pada langkah-langkah kontraksi otot ini terjadi pelepasan muatan dari neutron motorik, pelepasan transmitter atau asetilkolin pada lempeng ujung motorik, pembangkitan potensial lempeng ujung, pembangkitan potensial aksi pada serabut otot, penyebaran depolarisasi ke dalam sepanjang saluran, pembebasan ion Ca+ dari retikulum sarkoplasma dan difusi Ca++ pada troponin C membebaskan daerah pengikatan mitosin pada aktin, terjadi pembentukan ikatan melintang antara aktin dan miosin dan pergeseran pada filamen kasar yang menyebabkan pendekatan. Setelah otot berkontraksi, otot akan berelaksasi. Adapun langkah-langkah relaksasi otot, yaitu Ca++ dipompa kembali masuk ke dalam retikulum sarkoplasma, dan kemudian terjadi pembebasan Ca++ dari troponin dan penghentian interaksi antara aktin dan miosin. Setelah kita mengetahui langkah-langkah relaksasi otot, selanjutnya kita masuk ke mekanisme kontraksi dan relaksasi otot, di mana mekanisme kontraksi dan relaksasi otot ini dimulai dari pelepasan asetilkolin dari ujung serabut saraf. Asetilkolin ini kemudian akan merangsang ion kalsium yang berada di antara sel otot, kemudian akan keluar dan menuju ke dalam otot, sambil mengangkut troponin dan tropomyosin ke aktin, sehingga posisi aktin berubah dan mempengaruhi filamen penghubungnya. Akhirnya, aktin dan miosin bertempelan membentuk atlomyosin sehingga benang sel menjadi pendek dan berkontraksi. Setelah terjadi kontraksi, maka ion kalsium akan masuk ke dalam plasma sel sehingga ikatan aktin dan miosin akan terputus dan berelaksasi. Di mana ketika aktin dan miosin saling menempel, maka otot akan memendek dan berkontraksi. Sedangkan ketika aktin dan miosin terputus, maka otot akan kembali seperti semula dan mengalami relaksasi. Sekian penjelasan dari mekanisme kontraksi dan relaksasi otot kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih.